Perkenalkan, nama saya Rafael Kaspertio Belis dari kelas 11 IPA 2. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Sebelum itu, saya akan menjawab beberapa pertanyaan panduan yang telah diberikan oleh guru. Nomor 1, jelaskan mengapa penting mempelajari sistem organ tersebut. Jawab, ketika kita mempelajari sistem pencernaan manusia, kita dapat mengetahui bagaimana proses, manfaat ataupun kegunaan organ-organ kita. Selain itu, kita dapat memahami tubuh kita lebih baik. Pertanyaan nomor 2, organ apa sajakah yang menyusun sistem organ tersebut? Jawab, mulut, tenggorokan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nomor 3, bagaimana cara kerja dari sistem organ tersebut dalam mendukung kehidupan kita? Jawab, sistem pencernaan manusia terdiri dari pencernaan mekanik dan kimiawi. Proses dimulai dari pencernaan mekanik yang terjadi di mulut, kemudian dilanjutkan dengan pencernaan kimiawi oleh enzim di organ pencernaan lainnya. Nomor 4, apa saja faktor yang menyebabkan gangguan pada sistem organ tersebut, dan sebutkan 3 penyakit beserta gejala dan cara pengobatan atau teknologi medis untuk mengatasi gangguan tersebut. Jawab, faktor gangguan, pengidap obesitas atau kelebihan berat badan, ibu hamil, konsumsi makanan tinggi lemak, kondisi psikolog seperti stres atau memendam kemarahan, kebiasaan merokok, minum alkohol, dan meminum minuman yang mengandung kafein. 3 penyakit sistem pencernaan, diare, gastritis, sembelit, sariawan, radang usus buntu, dan wasir. Gejala, sulit menelan, mual muntah, perut kembung, sakit maag, sakit perut, sensasi terbakar di dada, dan diare. Nomor 5, bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan sistem organ tersebut agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik? Jawab, mengonsumsi makanan utuh tanpa diproses, memperbanyak konsumsi serat, minum cukup air, kelola stres dengan baik, makan dengan sadar dan berolahraga, ubah kebiasaan tidur, melakukan terapi relaksasi. Setelah menjawab beberapa pertanyaan panduan yang diberikan guru, sekarang saya akan menjelaskan tentang organ dalam sistem pencernaan manusia. Pertama, mulut. Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Saat kita mengunyah, proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai. Bahkan sebelum makanan masuk ke mulut, sistem pencernaan kita sudah bersiap-siap dengan mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Saat masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Sementara itu, enzim yang ada di air liur dapat melumatkan makanan sehingga akan lebih mudah diolah nantinya. Kedua, tenggorokan. Organ yang dalam bahasa medis disebut faring ini merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju esofagus. Saat makanan yang sudah hancur masuk ke tenggorokan, ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu 1. Makanan bisa melewati jalur yang tepat, yaitu ke esofagus, lalu menuju lambung. 2. Makanan justru masuk ke jalur yang salah, menuju ke saluran napas. Kemungkinan kedua inilah yang membuat kita terdesak. Ketiga, esofagus. Esofagus adalah organ bagian dari sistem pencernaan dengan bentuk seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari faring hingga ke lambung. Melalui suatu mekanisme gerakan meremas yang dinamakan gerakan peristaltik, esofagus akan mengantarkan makanan ke lambung. Lambung, alat pencernaan manusia selanjutnya adalah lambung. Selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi lambung. 5. Usus halus. Dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, ileum. Organ ini masih akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Duodenum bertugas untuk terus memecah makanan dan mengolahnya. 6. Usus besar.
Setelah itu, makanan akan menuju ke usus besar. Di sini makanan akan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju ke rektum, lalu anus. 7. Rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi organ pencernaan ini adalah menerima sisa-sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Saat ada feses yang masuk ke rektum, sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Nomor 8. Anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar spontan saat tidur. Selanjutnya, organ yang membantu sistem pencernaan manusia adalah hati, pankreas, dan empedu. Sekian dari saya, terima kasih.